من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحد ماضي قلت والله أنا في هواكم راضي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The graduation ceremony for the 20th Bachelor Program and the 13th Magister Program of Institut Ilmu Al-Quran Jakarta in the academic year 2018-2019 is about to begin. حفلة التخرج والتكريم للخريجين الدفعة 20 للمرحلة الجامعية والدفعة 13 لمرحلة الدراسات العليا بجامعة علوم القرآن جاكرتا السنة الأكاديمية 2018 و2019 يبدأ بعد قليل. Upacara Dies Natalis ke-42
Wisuda Sarjana Program Strata 1 ke-20 dan Program Strata 2 Pasca Sarjana ke-13 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun akademik 2018-2019 segera dimulai. Prosesi terdiri atas Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, anggota Badan Pelaksana Eksekutif Board Member Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia, para Wakil Rektor, Direktur Program Pasca Sarjana, para Dekan Fakultas, para Ketua Program Studi, para Ketua Lembaga, para Guru Besar dan para anggota Senat memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi memasuki ruang upacara.
Kebangsaan Indonesia Raya. National Anthem followed by March of Institut Ilmu Al-Quran, which will be led by Miss Lady Marlina. السلام الوطني ونشيد جامعة علوم القرآن مع الأخت ليلي مارلينا. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dipimpin oleh konduktor Lady Marlina SPD, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2018. Hadirin, kami silakan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. The Holy Quran will be read using the reading chronicle of Hafiz, Qalun, Al-Bazzi, Warash, and Khalaf.
تلاوة آية من الذكر الحكيم بقراءة الإمام عاصم برواية حفص، وقراءة الإمام النافع برواية قالون وورش، وقراءة الإمام ابن كثير، وقراءة الإمام حمزة برواية خلف. Oleh calon wisudawati Saudari Julia, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Saudari Ifatul Maliha, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Maslahatul Ummah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ahyani Zakiani, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dan Rofiatul Muna, Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembukaan rapat Senat terbuka. Rector of Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Profesor Dr. Haja Huzaimah Taido Yanggo MA. The time is yours. فضيلة مديرة جامعة علوم القرآن تتشرف البروفيسور الدكتورة حزيمة تهيئ ينبو بفتح الاجتماع ومراسم الحفل. Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haja Huzaimah Taido Yanggo MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat senat terbuka dimulai, terlebih dahulu marilah sama-sama membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya semoga dihadiahkan kepada Al-Maghfurullah Bapak Profesor Ki Haji Ibrahim Hussein LML selaku pendiri IIKI, Haji Muhammad Yusuf, Haji Usman Affan, Haji Sudomo, dan mereka yang telah berjasa terhadap IIKI yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya
yang memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-42, wisuda sarjana program strata 1 S1 ke-20 dan program strata 2 S2 ke-13 Institut Al-Quran Jakarta tahun 2019 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Laporan rekor. Rector of Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Professor Dr. Haja Huzaimah Tahidoyanggo MA. The time is yours. فضيلة مديرة جامعة علوم القرآن البروفيسور الدكتورة خزيمة تهيدويانغو فلتتفضل مشكورة. Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Profesor Dr. Haja Huzaimah Tahidoyanggo MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ilal khairat. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir di gedung Universitas Terbuka Convention Center ini dalam rangka melaksanakan wisuda sarjana dan pasca sarjana IKI Jakarta yang ke-20 dan Dies Natalis yang ke-42. Pada usianya yang ke-42 ini, IKI Jakarta terus berusaha untuk melakukan pembenahan dan perbaikan baik pada sisi akademik maupun non-akademik. Cepatnya perkembangan dan perubahan zaman secara strategis mengharuskan IKI Jakarta untuk dapat merespon peluang dan mengantisipasi tantangan yang sangat dinamis demi kepentingan terwujudnya visi IKI Jakarta, yaitu menjadi pusat studi dan riset Al-Quran terbaik dan terdepan di dunia. Dari proses perbaikan tersebut, berapa capaian yang diperoleh? Antara lain adalah program studi di IKI Jakarta yang berhasil memperoleh peringkat akreditasi A, antara lain Prodi S1 Pendidikan Agama Islam PAI, Fakultas Tarbiyah, Prodi S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah memperoleh akreditasi B dan sekarang dalam proses lagi untuk akreditasi berikutnya, mudah-mudahan dapat A. Pada penghujung tahun 2018 kemarin, IKI Jakarta mendapat hasil akreditasi institusi perguruan tinggi HIPT untuk pertama kalinya dengan peringkat akreditasi baik sekali atau B. Dan program studi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT memperoleh peringkat B. Ini dalam transisi dulu dari program studi kajian Islam pada waktu itu dapat A, setelah peralihan ini menjadi B karena sudah dipisah menjadi program tersendiri, program studi tersendiri. Sedangkan pada tahun 2019 ini program studi baru yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam KPI S1 Fakultas Usuluddin dan Dakwah mendapat peringkat akreditasi B karena belum mempunyai alumni. Disusul program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD yang kemarin tanggal 21-23 Agustus baru saja dilaksanakan asesmen lapangan, tinggal menunggu hasilnya. Selanjutnya 4 program studi yaitu
Prodi S1 Manajemen Zakat Wakaf MZW, Prodi S2 Hukum Ekonomi Syariah HES, Prodi S2 Pendidikan Agama Islam PAI, dan Prodi S3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAT yang saat ini masih dalam proses akreditasi dan rekreditasi. Kita berharap semoga semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Selanjutnya prestasi para mahasiswi IKI Jakarta di tingkat nasional dalam bidang tilawah dan tahfidz. Ananda Rumiati juara 1 dan Fatmah Mutia juara 3 seleksi tilawatul Quran dan hadis STQH nasional di Pontianak 2019. Nila Wahyuni, Rafika Dewi, dan Amilatul Khairiyah juara 3 pada musabaqah hafalan Al-Quran MHQ tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Akasi Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia 2019. Juara tingkat internasional dalam bidang tilawah dan tahfidz adalah Rifda Farnida, mahasiswi pasca sarjana IKI, mendapat juara 2 musabaqah tahfidz Al-Quran di Yordan, dan Hamisatul Duham meraih juara 1 MTQ internasional di Malaysia. Selain prestasi dalam bidang Qur'anan, mahasiswi IKI juga berprestasi dalam bidang lainnya seperti juara taekwondo tingkat nasional dan bidang seni syair Arabi. Begitu juga dengan dosen-dosen IKI Jakarta, setiap MTQ dan STQ nasional banyak dilibatkan dan ditetapkan oleh pemerintah CQ Kemenak RI untuk menjadi Dewan Hakim, bahkan menjadi koordinator Dewan Hakim STQ tingkat nasional tahun 2019. Pada tahun ini juga alhamdulillah 3 dosen IKI Jakarta berangkat ke Timur Tengah, yaitu Dr. Muhammad Ziyadul Haq MA, mengikuti kegiatan pelatihan dai dan imam di Universitas Al-Azhar Mesir. Kiai Haji Muhammad Haris Hakam MA mengikuti program daurah ilmiah internasional di Hadramaut, Yaman, dan Dr. Muhammad Ulin Nuha MA bertugas sebagai konsultan haji di Arab Saudi tahun ini. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Jumlah seluruh wisudawan tahun 2019 ini sebanyak 331 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa program sarjana S1 dan program magister S2. Kepada para wisudawan program sarjana S1 sangat diharapkan untuk melanjutkan studinya pada program magister S2 pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta, dan kepada wisudawan program magister untuk dapat melanjutkan ke program doktor S3 pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Alhamdulillah pada tahun akademik 2019-2020 IKI Jakarta kembali dipercaya oleh Kemenak RI untuk menyelenggarakan program beasiswa kader ulama perempuan, program doktor ilmu Al-Quran dan tafsir IAT, konsentrasi ilmu qiraat. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya yang juga menyelenggarakan program beasiswa Kemenak RI khusus untuk perempuan, program magister S2 ilmu Al-Quran dan tafsir, takhasus qiraat, kelas khusus internasional dan pengantar bahasa Arab. Terima kasih kepada Menteri Agama atas bantuan dan dukungan selama ini kepada IKI Jakarta, termasuk santunan langsung oleh Menteri Agama RI kepada 238 mahasiswa terdampak musibah kebakaran asrama IKI pada 12 Oktober 2018, serta bantuan sarana dan prasarana gedung asrama terdampak musibah yang dialami IKI tersebut. Dan berkenan dengan ini, terima kasih kepada
Wali Kota Tangsel, Banten, yang telah gigih ikut membantu IKI, bahkan memperjuangkan agar dapat asrama atau rusunawa dari PUPR yang insya Allah hari Senin ini akan dimulai pembangunannya. Selanjutnya saya sampaikan kabar gembira kepada seluruh hadirin, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan diwisuda, bahwa program Pasca Sarjana IKI memberikan beasiswa kepada lulusan terbaik program Sarjana S1 dan lulusan terbaik program Magister untuk melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana IKI Jakarta. Pada kesempatan ini juga atas nama pimpinan dan segenap sivitas Akademika IKI Jakarta, kami ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan program Sarjana Strata 1 dan program Magister atas keberhasilannya menyelesaikan studi di IKI Jakarta. Kepada orang tua, wali asuh, penyedia beasiswa, dan keluarga wisudawan, saya sampaikan selamat dan penghargaan atas jerih payah dan dukungan tanpa henti kepada putra-putrinya sehingga mereka berhasil menamatkan studinya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberhasilan putra-putri kita dalam menempuh jenjang studi mereka. Semoga ilmu yang dapat selama studi di IKI ini menjadi bekal berharga dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik, terutama terkait dengan upaya-upaya pengembangan kajian keislaman di bidang ilmu Al-Quran. Kepada para wisudawan, saya berpesan agar senantiasa menjaga akhlakul karimah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran dimanapun Anda berkiprah. Karena dengan hal tersebut kita akan sukses dan berjaya. Sebaliknya dengan mengabaikan hal itu, niscaya kita akan gagal dalam perjuangan di masyarakat. Oleh karena itu menjadi tugas kita bersama, baik kami yang berada dalam kampus maupun saudara-saudari yang berkiprah di luar, untuk selalu menegakkan akhlak karimah, menyebarkan risalah Islam rahmatan lil alamin, dan menjaga nama baik alma mater IKI yang tercinta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun jumlah pendaftar mahasiswa baru pada tahun akademik 2019-2020 sebanyak 738 orang, sedangkan jumlah yang diterima sebanyak 555 orang. Kepada para mahasiswi baru, kami ucapkan ahlan wa sahlan ke kampus Al-Quran Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Semoga anak-anakku semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu juga menyelesaikan kuliahnya seperti kakak-kakaknya yang diwisuda pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah jumlah mahasiswa terus meningkat. Begitu juga kebutuhan sarana dan prasarana IKI Jakarta semakin bertambah. Alhamdulillah kebutuhan tersebut terus difasilitasi oleh Yayasan Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Saya atas nama pimpinan dan seluruh sivitas Akademika IKI menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan IKI, Bapak Haji RS Museno SH, Pembina Yayasan IKI Bu Haji Harwini Yusuf atas dukungannya selama ini kepada IKI. Kepada Ketua Umum Yayasan IKI, Bapak Insinyur Haji Ruli Khairul Azwar MSI, IPU serta segenap jajaran pengurus Yayasan IKI Jakarta yang terus mendukung program-program IKI Jakarta. Kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang terus berkomitmen mencurahkan tenaga dan waktunya untuk melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi hingga berhasil mengantarkan mahasiswa-mahasiswi IKI untuk mencapai puncak prestasi akademiknya. Terima kasih pula kepada seluruh orang tua dan wali mahasiswa yang telah mempercayakan IKI sebagai wadah pendidikan bagi anak-anaknya diwisudakan hari ini.
tamu undangan atas perkenan hadir pada acara wisuda ini. Terakhir, terima kasih kepada Ibu Dr. Hurriyah Al-Islami, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, yang akan menyampaikan orasi ilmiah dengan tema memperkokoh dimensi spiritual Qurani di era revolusi industri 4.0 dalam rangka wisuda dan dies natalis pada tahun ini. Semoga dapat membantu program-program IKI ke depan. Demikianlah sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan wisuda dan dies natalis IKI Jakarta ini, para alumni baru dan sivitas akademika IKI Jakarta dapat berperan serta dalam pembangunan spiritual masyarakat Indonesia. Demikian, wa akhirul kalam, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmiah dengan tema memperkokoh dimensi spiritual Qurani di era revolusi industri 4.0 oleh anggota Badan Pelaksana Eksekutif Board Member Badan Pengelola Keuangan Haji, Ibu Dr. Hurriyah Al-Islami LLB MCL PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Terima kasih telah mengundang saya untuk mengisi orasi ilmiah dengan tema memperkokoh dimensi spiritual Qurani di era revolusi industri 4.0 dalam rangka wisuda program S1 ke-20 dan S2 ke-12 IIKI Jakarta tahun 2019 dan Disnatalis IIKI yang ke-42 tahun. Sebelum kita membahas kiat-kiat apa yang perlu dilakukan untuk memperkokoh dimensi spiritual Qurani di era revolusi 4.0 ini, izinkan saya mulai orasi ini dengan melihat apakah itu revolusi industri 4.0. Platform industri 4.0 sebagai salah satu pionir revolusi industri 4 keempat mendefinisikan revolusi industri sebagai the intelligent networking of machines and processes in industry with the aid of information and communication technology, yaitu penggabungan secara intelijen antara mesin dan proses di dalam industri dengan memanfaatkan informasi, komunikasi, dan teknologi. Periode industri revolusi yang kita lalui saat ini dikatakan yang keempat, mengingat ini merupakan tahapan yang keempat. Tahapan pertama terjadi di sekitar era tahun 1760 sehingga 1840 yang ditandai dengan dimulainya pembangunan rel kereta api saat itu, terutama di benua Amerika, dan telah diperkenalkannya steam engine mesin kereta bertenaga uap. Kemudian pada akhir abad 19 dan di awal abad 20, periode ini ditandai sebagai tahapan kedua daripada revolusi industri. Dan ini ditandai dengan ditemukannya listrik dan otomasi pabrik, di mana Henry Ford saat itu sudah memperkenalkan proses assembly line, sehingga sudah digunakan mesin dan setiap pekerja hanya perlu fokus kepada satu fungsi, dan hal ini telah membuktikan peningkatan hasil produksi. Kemudian tahap ketiga dimulai pada tahun 60-an, di mana di tahun 1960 telah ditemukan, telah diinventkan mainframe komputer dan mesin semikonduktor. Kemudian sekitar tahun 70 ke 80 PC, personal computer, telah diperkenalkan dan mulai memasuki pasaran, sehingga di tahun 90 internet
sudah memasuki pasaran. Adapun revolusi industri keempat, terminologi ini diperkenalkan pada tahun 2011 di Hannover Messe, dan saat itu ada pertemuan dan dinyatakan bahwa ini merupakan bagian penting dalam high-tech strategi pemerintah Jerman dan dikatakan sebagai era digitalisasi. 2 tahun setelah itu dibentuklah di Industry Platform 4.0 yang merupakan network sentral untuk kegiatan nasional dan internasional yang bertujuan melakukan transformasi digital di Jerman. Apabila kita menggunakan data tersebut sebagai acuan, negara kita bukan saja tertinggal, bahkan ada kesan seolah-olah kita belum betul-betul memahami maksud dan arah dari revolusi industri keempat ini. Perbedaan yang cukup mencolok dan juga menarik, di mana di belahan bumi Eropa, industri berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya secara virtual, namun juga secara fisikal. Namun di Indonesia, fokus yang menyita begitu banyak tenaga dan sumber daya menjurus kepada medsos saja. Dan kalaupun ada pembangunan fisikal ataupun infrastruktur, seolah-olah yang dilakukan masih di era industri 3. Padahal sehingga saat ini sudah hampir 2 dekade, negara-negara di Eropa, di Amerika, mereka berlomba-lomba untuk menemukan inovasi baru. Mereka menciptakan autonomous motor vehicles. Jadi bukan sekedar mobil atau kereta yang dikendalikan dari jauh, tidak. Ini produk era revolusi industri ketiga. Ketika kita membicarakan tentang era revolusi keempat, industri keempat, kita bicarakan tentang autonomous motor vehicle, mobil yang bisa menyetir sendiri, nggak perlu dikendalikan dari jarak dekat atau jarak jauh, tidak. Bisa menyetir sendiri, bisa mencari arah sendiri, mencari cara yang terbaik, parkir sendiri, dan bahkan dinyatakan bahwa kendaraan-kendaraan ini, baik itu motor, mobil, drone, pesawat, bahkan sekarang kapal, dinyatakan lebih efektif dan efisien. Dan apabila ekosistemnya sudah terbentuk suatu saat nanti, insya Allah bukan saja dia akan memberikan kepada kita peluang untuk mengurangkan jangka waktu perjalanan, bahkan akan mengurangi polusi udara juga. Dan yang pastinya akan mengurangi tingkat kecelakaan karena masing-masing autonomous car ini bisa berkomunikasi. Sehingga kalau kayak kita, ini kayaknya mobil depan mau ke kanan, ngasih tandanya ke kanan, tapi tahu-tahu ke kiri, terjadilah tabrakan. Hal ini akan dengan mudah dihindari karena masing-masing kendaraan akan berkomunikasi dengan network yang decentralized. Hal ini dimungkinkan karena adanya AI, artificial intelligence, dan interconnection yang kemudian interkonektivitas tersebut dapat secara cepat melakukan pemerataan penggunaan jalan dan alternatifnya, sesuatu yang tidak akan pernah dapat dijangka sekedar berdasarkan estimasi atau tahap berpikir manusia. Contoh lain, di saat sistem dan prosedur di Indonesia masih begitu mementingkan formalitas, termasuk terpenuhinya persyaratan yang tidak jarang bersifat absurd dan seharusnya sudah dapat dipermudah dengan keberadaan teknologi, di belahan lain dunia, perusahaan-perusahaan berlomba membuat 3D printing dan memanfaatkan dari hasil 3D printing ini. Contohnya di bidang medik, mereka sudah menggunakan untuk tujuan implants. Dan di industri pembangkit listrik, mereka sudah menggunakan 3D printing, output dari 3D printing untuk membuat wind turbines. Bayangkan pembangkit tenaga listrik menggunakan hasil produk dari printing. Tujuan dari revolusi industri 4.0 bukan sekedar memindahkan tempat dan memudahkan kehidupan seseorang dengan tersedianya alternatif atau pilihan dengan menggunakan teknologi internet. Lebih jauh, diharapkan dalam proses revolusi industri keempat ini akan tercipta ekosistem largest digital megatrend yang dapat menjembatani dunia fisik kita dan dunia virtual. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa komponen utama yang mendukung visi industri keempat adalah tersedianya smart factory,
smart product and smart services. Sayangnya di Indonesia masih belum banyak smart factory. Smart product mungkin yang kita kenal ya smartphone ya. Di luar itu belum begitu populer, dan smart services masih sangat sedikit jumlahnya. Kemudian ada fakultas-fakultas lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekosistem IT, iman dan takwa yang kokoh dan berkesinambungan seperti ilmu Al-Quran dan tafsir, hukum ekonomi syariah, pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini. Saat diri dan karakter kita sudah kita perkokoh dengan IT, iman dan takwa, setelah kita pastikan Al-Quran selalu ada untuk menjaga kita dalam setiap langkah yang kita tempuh, kita perlu menerima IT, information technology dengan tangan terbuka. Kita perlu mengubah mindset kita. Jangan disebut atau dianggap sebagai disrupsi. Saat itu sudut pandang yang kita pilih tidak mengherankan apabila kebijakan pemerintah justru menolak dan berusaha menghentikan hal tersebut. Blockchain teknologi adalah salah satu contoh di mana beberapa negara berusaha untuk membatasi hal tersebut, sementara China, the China Central Bank, justru telah mengumumkan bahwa China akan segera memperkenalkan Central Bank Digital Currency. Jadi sebaliknya, setelah kita yakin mengenai hati yang utama yaitu iman dan takwa, kita perlu terima IT yang menjadi tulang punggung revolusi industri 4, yaitu information dan teknologi. Kita manfaatkan sarana yang ada untuk mempertajam perjuangan dan pengokohan IT, iman dan takwa di kalangan umat Islam. Sebelum mengakhiri orasi hari ini, izinkan saya berbagi sedikit cerita pribadi. Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat saya melakukan istikharah untuk memutuskan apakah mau ambil fakultas akuntansi atau syariah, 17 tahun masih muda saat itu, dengan rasa bangga, emosi anak muda, saya merasa kalau saya pintar kenapa ngambil syariah, kenapa nggak akuntansi saja. Namun saya menyadari Allah Maha Tahu, akal kita terbatas. Saya lakukan istikharah berulang kali, sehingga suatu malam saat itu di musola di atas rumah orang tua saya, Ka'bah bersinar, cahayanya begitu terang, dan suara berbisik di telinga saya dalam bahasa Inggris saat itu. If you, as a Muslim, do not want to learn Syariah, who will? Kalau kamu, anda semua, diri saya termasuk, sebagai seorang Islam, tidak mau mempelajari ilmu-ilmu Islam, siapa lagi? So, last but not least, di hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang akan segera mengamalkan ilmu yang telah dipelajari di IIQ ke masyarakat luas, serta seluruh jajaran staf pengajar IIQ. Anda semua adalah orang yang paling baik, yang paling beruntung. Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang belajar mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi congratulations, diiringi doa tulus dari saya agar Allah memberkati setiap langkah kita dan meridhoi segala ikhtiar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan ala ihtimamakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pemertai. Professor Dr. Hajah Amani Lubis MD, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah saya bisa hadir kali ini sebagai koordinatorat perguruan tinggi Islam swasta wilayah 1, dan saya sebagai rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Saya hadir di sini sebenarnya bukan karena undangan, lebih kepada hubungan emosional bahwa saya juga berasal dari IIKI. Alhamdulillah, berarti IIKI bisa melahirkan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama kali yang mengizinkan saya sekolah magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di pasca sarjana IAIN dahulu adalah surat ditandatangani oleh almarhum Kiai Haji Ibrahim Hussein, dan itu tidak saya lupa jasanya, sangat mendorong untuk saya studi lanjut. Kemudian alhamdulillah tetap berkiprah di mengajar ya di IIKI sampai 2008 kalau nggak salah. Waktu itu saya mulai sibuk. Ya, dan pernah menjadi pengurus yayasan juga. Mungkin ada yang nggak tahu malah di sini ya, karena sudah lama sekali. Dan tentu kita mendoakan untuk kesehatan Ibu hari ini dan semua yang juga mendukung dari Yayasan IIKI. Tentu saya perlu sampaikan di sini juga bahwa ada ibu saya, Profesor Dr. Nabilah Lubis. Beliau adalah wakil rektor pertama IIKI sejak tahun 1977 sampai tahun 1982 mungkin, 1982, sehingga beliau waktu itu sudah mulai studi S2 di UI, kemudian dilanjut di UIN Jakarta. Itu hubungan saya dengan IIKI, alhamdulillah. Sehingga saya berada di sini dengan segala tawadu, dengan segala hormat kepada seluruh jajaran IIKI, seluruh stakeholders IIKI. Tentu juga ingin menyapa para wisudawan yang baru hari ini lulus atau dinyatakan lulus dengan haflah kabirah, dengan resepsi yang sangat meriah di UT ini. Alhamdulillah, sebagai Kopertais wilayah 1, tentu tugas kita adalah membina kampus-kampus swasta di bawah koordinatorat wilayah 1. Di bawah koordinatorat ini ada 63 perguruan tinggi swasta. Alhamdulillah, ya di masa saya ini beberapa bulan ini saya sangat mementingkan perhatian serta kerjasama yang baik untuk semuanya sesama perguruan tinggi. Tentu UIN Jakarta bukan menggurui, tetapi kita sama-sama untuk maju, karena tugas dari koordinatorat adalah membina administrasi akademik bagi mahasiswa dan dosen juga, membina administrasi kelembagaan, membina administrasi mutu, itu tugas kita semua. Nah, untuk itu alhamdulillah hari ini bisa hadir, tentu untuk melepas wisudawati dan wisudawan yang ijazahnya juga saya yang tanda tangani. Iya kan? Iya kan, Bu? Alhamdulillah, itu tugas baru saya selama menjadi rektor dan sudah 7 bulan sekarang ini. Banyak sekali menandatangani ijazah-ijazah. Ketika menandatangani ijazah, saya ada pengalaman rohani begitu, bahwa ini tanggung jawab besar sekali bagi pembangunan anak bangsa Indonesia, kaum muslimin Indonesia, bahwa ketika saya menandatangani itu teriring doa bahwa semua kita menjadi bermanfaat bagi negara Republik Indonesia dan semangat terus untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tentu merujuk kepada program pembangunan pemerintah sekarang,
maka fokus-fokus yang harus dilakukan oleh kita semua juga sudah diarahkan oleh pemerintah yang ada di RPJMN 2020-2024 sekarang ini. Ada 4 fokus. Fokus pembangunan manusia, fokus pembangunan ekonomi, fokus pembangunan kewilayahan, dan fokus pembangunan infrastruktur. Tentu kita semua di kampus di IIK juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi ini sesuai dengan kapasitasnya. Tentu kita mengembangkan kampus dengan upaya untuk mengembangkan SDM, meningkatkan kualitas SDM, juga meningkatkan juga pemasukan atau dari aspek ekonomi dan aspek kesejahteraan di kampus. Itu merupakan juga pengejawantahan dari aspek pembangunan ekonomi di negeri ini. Kemudian kewilayahan, saya lihat sangat IIK selalu merangkul generasi muda dari seluruh pelosok Indonesia. Ini keunggulannya dari zaman sejak didirikan, alhamdulillah. Kemudian tentu infrastruktur, kita harus pikirkan bersama bahwa IIK harus maju karena punya risalah, punya visi misi yang sangat mulia sebagai kampus penghafal Al-Quran. Juga saya ingin menyampaikan tadi, mendengar rektor melaporkan prestasi yang banyak dari mahasiswa-mahasiswi IIK serta dosen-dosen dan semua sivitas akademika. Ini adalah sejalan dengan rencana pemerintah juga dalam pembangunan bidang pendidikan tinggi. Pembangunan di bidang pendidikan tinggi mengharuskan kita bersifat profesional, tentu mengembangkan keilmuan dan juga memberikan pendidikan yang berkeadilan kepada semua. Tadi bahwa kita dari seluruh pelosok negeri ini ada mahasiswa-mahasiswi IIK, dan sehingga ketika lulus bisa mengabdi lagi ke wilayahnya atau ke daerahnya, sehingga bisa membangun baik itu dari segi spiritual, dari segi keilmuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah perguruan tinggi juga harus memperhatikan mutu. Penjaminan mutu sangat penting. Tadi didengar bahwa terakreditasi ada yang prodinya A, namun institusinya dalam akreditasi institusi perguruan tinggi IIK dapat B, baik sekali. Nah, ini tentu masih bisa ditingkatkan. Sebagai kampus swasta sangat mungkin dengan jaringan yang sangat luas, kualitas alumni dan sivitas akademikanya yang bukan hanya nasional tapi juga internasional, maka sangat mungkin bisa ditingkatkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari berkah bagi kita semua, dan apa yang sudah dilakukan oleh IIK, oleh kita semua orang tua, wisudawati dan wisudawan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kementerian Agama. It will be delivered by Secretary of Director General Islamic Education Republic of Indonesia, Dr. Haji Imam Safi'i, MPD. The time is yours. كلمة سكرتير نائب المدير العام لإدارة شؤون التعليم العالي بوزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، فضيلة الدكتور الحاج إمام شافعي، فليتفضل مشكورا. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Imam Safi'i, MPD, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahim. Saya dapat disposisi dari Pak Dirjen untuk mewakili beliau hadir di acara ini. Ya, sama dengan Ibu Rektor UIN. Kehadiran saya bukan karena sekretaris Dirjen Pendis, tetapi karena ada sedikit emosional, kesamaan emosional di IIK ini. Makanya walaupun saya nggak diundang, sebenarnya saya sering datang ke IIK itu, awal program-program dengan Pak Azizan, dengan Pak Winuha dan para dosennya mudah-mudahan alhamdulillah. Yang kedua, karena kebetulan istri saya juga alumni dari menghafal Quran di salah satu pesantren yang kira-kira sama dengan para wisudawan di wisudawati hari ini. Jadi saya kalau dengar Al-Quran saya kira sama, ada ya kesamaan emosional. Ini yang penting buat saya dan insya Allah mudah-mudahan kedatangan saya di sini, khususnya saya bisa silaturahim, bisa hormat pada para guru saya di sini, para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pertama saya nyampaikan salam Pak Dirjen, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini dan menugaskan saya. Dan saya juga sampaikan bahwa alhamdulillah saya kira Kementerian Agama sangat mensupport, sangat mendorong, sangat ingin membantu program-program yang ada di Institut Ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir sini, para wisuda, tolong, ini adalah bekal yang luar biasa. Anda sudah menilaikan S1, silahkan yang nilainya A, tadi dikasih kesempatan bisa langsung beasiswa S2, nanti S2 bisa S3. Silahkan yang B itu nanti kalau mau jadi aktivis organisasi, nanti jadi anggota dewan, jadi pemimpin silahkan. Yang nilai C jadi entrepreneur, ya. Anda ini adalah orang-orang hebat, Anda ini orang-orang jenius. Silahkan kembangkan kecerdasannya masing-masing. Anda bisa kiprah di mana saja. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia, kita bangga sebagai NKRI. Oleh karena itu Pak Menteri juga mengharapkan kita semua para lulusan dari PTKI ini adalah bagian penguat daripada pilar-pilar negara kesatuan Republik Indonesia. Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, Anda punya keberanian, Anda punya mimpi-mimpi, silahkan Anda terjun di seluruh tanah air. Masa depan adalah milik mereka yang yakin terhadap mimpi-mimpi indahnya. Dan yang penting jangan ngeluh. Kalau sudah lulus IIK ya udah pergi saja, gak usah di sini terus. Kecuali yang mau melanjutkan. Ada puisinya Kiai Haji Arman Al-Raisi itu bagus sekali itu. Di buku Kasih Tiada Pernah Akhir kalau nggak salah itu bunyinya begini. Kalau aku boleh memilih, biarlah aku menjadi bintang atau rembulan yang tidak angkuh ketika bertahta dan tidak mengeluh ketika terbenam. Atau biarlah aku menjadi sang fajar yang gigih mengusir kelam, namun rela menyingkir demi matahari yang lebih terang. Insya Allah, ya saya dikasih sambutan teks suruh baca, tapi kalau baca nanti tidur semua. Jadi lebih baik saya sampaikan sekali lagi, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan memberikan inspirasi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan para wisudawati hari ini mereka adalah orang-orang yang bermanfaat, dapat mengembangkan ilmunya dan sukses untuk mengabdi kepada umat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Umum Yayasan Insinyur Haji Rumli Khairul Azwar MSI IPU. The time is yours. فضيلة الدكتور رولي خير الأزور فليتفضل مشكورا. Insinyur Haji Ruli Khairul Azwar MSI IPU, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat dan para undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karunia dan ridhonya. Pada hari ini kita dapat menyaksikan wisuda sarjana dan pasca sarjana yang ke-20 dalam Dies Natalis ke-42 Institut Ilmu Al-Quran tahun 2019. Semua dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Hal yang sangat membanggakan kami khususnya adalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang sangat concern dalam keislaman, khususnya dalam bidang ilmu Al-Quran. IKI Jakarta saat ini menyelenggarakan program sarjana, juga program magister dan program doktor. Program sarjana IKI Jakarta dikhususkan untuk perempuan. Khususan ini sesuai dengan filosofi IKI, yaitu dengan Al-Quran mencerdaskan dan meningkatkan derajat perempuan. Tepuk tangan untuk perempuan. Saya bangga itu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan IKI Jakarta untuk mencetak sarjana perempuan yang menghafal Al-Quran berdasarkan bidang ilmu yang diminati. Para hadirin dan undangan yang kami muliakan, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, keluarga besar Yayasan IKI mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan kuliah di IKI Jakarta ini, baik program sarjana, magister. Mudah-mudahan Anda semua mampu mengemban gelar tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kami mengundang agar para wisudawan dan wisudawati selanjutnya melanjutkan studinya. Bagi yang masih S1 dan S2 ya, S3 studinya di masyarakat ya. Kami memberikan selamat juga kepada orang tua, kepada wali, kepada keluarga yang telah sukses mengantarkan, membimbing putra-putrinya menjadi sarjana yang mulia, yaitu sarjana yang menjadi penjaga, pemelihara Al-Quran. Karena tidak hanya sekedar hafal, tapi juga memahami, menghayati, dan mengamalkannya, bahkan ikut mengajarkan Al-Quran di syiar. Insya Allah masyarakat akan selalu memerlukan sarjana IKI dimanapun mereka berada. Atas nama kegiatan kami berdoa, mudah-mudahan jeripaya yang telah dilakukan oleh orang tua wali akan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada Ibu Rektor Institut Ilmu Al-Quran, kami memberikan penghargaan bersama jajarannya, penghargaan yang setinggi-tingginya, bahwa prestasi para sarjana IKI yang tadi disampaikan ya, setiap perlombaan, apakah menghafal, apakah perlombaan membaca Al-Quran selalu mendapatkan gelar ya. Bahkan internasional pun menjadi tempat kita menunjukkan prestasi IKI, tidak hanya dalam level nasional. Itu menunjukkan bahwa jerih payah ya para sivitas akademika IKI yang demikian hebat. Karena itu mudah-mudahan dengan adanya tadi fasilitas baru yang baru saja mau selesai ya, kita membangun gedung baru 4 lantai. Itu hasil bantuan dari masyarakat. Diperuntukkan nantinya untuk tambahan ruang kelas baru. Tapi bisa dipakai untuk apa saja memang, tapi nantinya untuk ruang kelas baru itu ya. Yang kedua adalah gedung balai latihan kerja. Ini bantuan dari Menteri Tenaga Kerja yang juga sudah rampung ya. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk yang ingin mengembangkan minat bakatnya dalam bidang-bidang non-kurikuler. Yang ketiga adalah khususnya gedung asrama mahasiswa atau mahasiswi. Ini bantuan Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai ganti daripada
gedung yang terdampak musibah kebakaran tanggal 12 Oktober 2018 yang lalu. Alhamdulillah, katanya Senin ini mulai dibangun fisiknya, Senin besok ini ya. Dan paling lambat harusnya akhir tahun ini sudah terima. Harus, karena kalau tidak selesai nggak rampung karena anggarannya pakai anggaran 2019. Mudah-mudahan dengan adanya asrama baru itu dan ruang-ruang kuliah yang baru ini dan gedung latihan kerja ini menambah semangat lagi, lebih menambah gairah untuk meningkatkan prestasi lagi. Jadi untuk itu kami khusus mengucapkan terima kasih kepada di sini nggak hadir ya, yang mewakili Ibu Airin, Wali Kota Tangerang Selatan yang ikut memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR, juga kepada Pak Lukman, Pak Menteri Agama, dan juga saya tengah memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR dan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh atas berhasilnya kita mendapatkan bantuan dari PUPR itu. Dan alhamdulillah gedung ini nantinya akan bisa menampung lebih dari 240 orang ya, dari mahasiswi yang nantinya akan berasrama dan kuliah di IIKI. Tahun depan punya asrama baru lah kira-kira gitu. Secara khusus asrama pengurus dan keluarga besar Yayasan IIKI, saya ikut bergembira dan bersyukur, sekali lagi bersyukur atas keberhasilan seluruh adik-adik ini yang telah tadi diberikan motivasi oleh Pak Imam Syafi'i yang telah menjadi sarjana dengan susah payah, berdarah-darah dan yang lain ya, baik yang dapat nilai tinggi sekali maupun yang tinggi, semuanya itu prestasi. Rupanya dibagi oleh Pak Imam ini, yang paling pintar jadi pengajar lagi Pak ya, yang B yang agak pintar malah jadi pemimpin, dan yang biasa-biasa aja malah jadi pengusaha nanti, orang kaya menurut Pak Imam. Tapi saya pikir ya itu pakemnya bisa bolak-balik Pak ya. Ada yang sudah pinter, kaya juga, bisa aja nggak ada masalah. Asal jangan sudah tidak pinter, nggak jadi apa-apa lagi, jangan gitu ya. Demikian sekali lagi atas nama keluarga besar Yayasan Institut Ilmu Al-Quran, saya mengucapkan sekali lagi selamat dan mudah-mudahan adik-adik bisa membaur dengan masyarakat dan memberikan manfaat kepada tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang penetapan kelulusan sarjana program Strata 1 dan program Strata 2 pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, sarjana terbaik tingkat fakultas dan sarjana terbaik tingkat Strata 2 pasca sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun akademik 2018-2019. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Ibu Dr. Hajah Najmatul Faiza SHMHUM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta nomor 59 tahun 2019 tentang penetapan kelulusan sarjana program Strata 1, program Strata 2, dan sarjana terbaik serta sarjana teladan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta menimbang dan seterusnya mengingat, memperhatikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam nomor 1098 tahun 2019. Surat Keputusan Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah nomor 299 tahun 2019. Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah nomor 656/3 tahun 2019. SK Direktur Pasca Sarjana
nomor K045 tahun 2019 memutuskan menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tentang penetapan kelulusan sarjana program strata 1, program strata 2, dan wisudawan terbaik serta wisudawan teladan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2019. Pertama, menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 1 SK ini sebagai sarjana program strata 1 dan strata 2 IIG tahun 2019. Kedua, menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini sebagai sarjana terbaik tingkat fakultas tahun 2019. Ketiga, menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran 3 Surat Keputusan ini sebagai sarjana teladan IIG Jakarta tahun 2019. Keempat, nama-nama sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, wisudawan terbaik program strata 1 berhak mendapatkan beasiswa studi di program pasca sarjana IIG Jakarta. Keenam, wisudawan terbaik sarjana program strata 2 berhak mendapat beasiswa studi di program Dr. S3 di IIG Jakarta. Ketujuh, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kedelapan, surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk diketahui seperlunya. Ditetapkan di Ciputat pada tanggal 22 Agustus 2019, Rektor Profesor Dr. Haji Huzaimah Teyambo MA ditandatangani. Tembusan kepada Koordinator Kopertais Wilayah 1 DKI Jakarta, Ketua Umum Yayasan IIG Jakarta, dan yang bersangkutan. Lampiran 1 SK Rektor nomor 59 tahun 2019. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 37 wisudawan. Fakultas Usuluddin dan Dakwah 68 wisudawan. Fakultas Tarbiyah 154 wisudawan. Program pasca sarjana 72 wisudawan. Ditetapkan di Ciputat pada tanggal 22 Agustus, Rektor Profesor Dr. Haji Huzaimah Teyambo MA ditandatangani. Lampiran kedua, SK Rektor nomor 59 tahun 2019, Daftar Sarjana Terbaik Tingkat Fakultas Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2019. 1. Maya Kristianti, sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Judul skripsi: Implementasi akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah di BRI Syariah, kantor cabang pembantu Ciputat. IPK 3,79 tujuan atau kumlaut. Nilai TOEFL 8,20. 2. Siti Eva Zulfa, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Judul skripsi: Moderasi Islam dalam Perspektif Mufasir Nusantara, studi komparasi dalam kitab tafsir Raudatul Irfan, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Ibris. IPK 3,87. 3.
Nilai tahfidz 8.30. Ketiga, Nur Maulida, Sarjana Pendidikan, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Judul skripsi, Strategi Tahfidz Al-Quran dalam Pencapaian Tingkat Hafalan Siswa, Studi Kasus Kelas 5 SD, Azhari Islamic School, Rusunawa. Dengan IPK 3,68, ujian. Nilai tahfidz 8.36. Ditetapkan di Ciputat pada tanggal 22 Agustus 2019, Rektor Profesor Dr. Haji Huzaimah Teyar MA ditandatangani. Lampiran 3, SK Rektor nomor 59 tahun 2019, Daftar Sarjana Teladan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2019. Strata 1, Saudara Siti Eva Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan judul skripsi Moderasi Islam dalam Perspektif Mufasir Nusantara, Studi Komparasi dalam Kitab Tafsir Rawdatul Irfan, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Qudus. IPK 3,87, ujian atau kumula. Nilai tahfidz 8.30. Strata 2, Saudara Ali Fitriana Rahmat, Master Agama. Judul tesis, Tafsir Kontekstual Ahmad Hashim Muzadi, Studi Analisis Penafsiran Syafi'i. IPK 3,67, sangat memuaskan. Ditetapkan di Ciputat pada tanggal 22 Agustus 2019, Rektor Profesor Dr. Haji Huzaimah Teyar MA ditandatangani. Demikian pembacaan SK Rektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.